Suku Satan, manusia yang menolak dunia modern dan hidup bersama rusa di ujung kiamat Siberia. Bayangkan hidup tanpa listrik, tanpa internet, tanpa uang, dan suhu bisa turun hingga minus 40 derajat Celcius. Bagi kebanyakan orang, itu mimpi buruk. Bagi suku Satan, itu adalah kehidupan normal. Inilah salah satu suku paling aneh, langka, dan ekstrim di dunia, hingga sering direkomendasikan sebagai konten YouTube dokumenter survival dan budaya paling gila. Suku Satan, manusia yang menolak dunia modern dan hidup bersama rusa di ujung kiamat Siberia. Bayangkan hidup tanpa listrik, tanpa internet, tanpa uang, dan suhu bisa turun hingga minus 40 derajat Celcius. Bagi kebanyakan orang, itu mimpi buruk. Bagi suku Satan, itu adalah kehidupan normal. Inilah salah satu suku paling aneh, langka, dan ekstrim di dunia, hingga sering direkomendasikan sebagai konten YouTube dokumenter survival dan budaya paling gila. Di ujung utara Mongolia, terbentang taiga, hutan beku yang sunyinya menelan suara manusia. Suhu ekstrim, jalan tak bernama, dan musim dingin yang bisa membunuh dalam hitungan jam membuat tempat ini ditakuti manusia modern. Namun, bagi suku Zatan atau Dukha, taiga bukan musuh. Ia adalah rumah, ibu, dan pelindung. Hutan beku yang menolak peradaban. Taiga Mongolia Utara lebih dekat secara budaya dan iklim ke Siberia daripada ke kota-kota Mongolia. Musim dingin menggigit hingga minus 40 derajat Celcius, sementara musim panas singkat dipenuhi nyamuk ganas. Tidak ada listrik, sinyal, atau jalan permanen. Masuk ke taiga tanpa pengetahuan lokal sama saja dengan mengundang kematian. Hidup berpindah seperti bayangan. Suku Zatan tidak mengenal desa permanen. Mereka berpindah-pindah mengikuti rusa kutub, sumber kehidupan utama mereka. Tenda tradisional, orts, dibongkar dan dipasang kembali. Jejak mereka hilang ditelan salju, seolah hantu hutan yang bergerak senyap. Perpindahan ini bukan pilihan, melainkan aturan alam. Ketika lumut habis atau cuaca berubah, mereka pergi. Menetap terlalu lama berarti merusak alam, dan itu pantangan terbesar. Populasi sekecil nyala api. Jumlah Zatan kini kurang dari 400 jiwa di seluruh dunia. Angka ini membuat mereka menjadi salah satu komunitas paling langka di planet ini. Setiap kelahiran adalah harapan, setiap kepergian adalah ancaman. Jika satu generasi memilih meninggalkan taiga, budaya berusia ratusan tahun ini bisa punah selamanya. Pengetahuan yang tak tertulis. Tak ada peta, tak ada kompas modern. Pengetahuan hidup di taiga diwariskan lewat cerita, praktik, dan insting. Membaca angin, salju, jejak hewan, dan tanda-tanda alam. Kesalahan kecil, api yang salah arah, rute yang keliru, bisa berakibat fatal. Bertahan di ambang kehilangan. Hari ini, taiga berubah. Iklim tak lagi setia. Aturan modern membatasi pergerakan, dan pendidikan kota menarik generasi muda menjauh. Zatan berada di persimpangan, bertahan di hutan yang kian keras, atau meninggalkan akar demi masa depan yang tak pasti. Taiga adalah tempat yang ditolak manusia modern. Namun selama suku Zatan masih berjalan bersama rusa mereka, hutan beku ini tetap menyimpan satu kebenaran. Manusia dan alam masih bisa hidup sebagai satu, meski diambang kepunahan. Di ujung dunia modern, rusa kutub hanyalah hewan ternak atau ikon musim dingin. Namun, bagi suku Zatan, rusa kutub adalah keluarga, penopang hidup, dan perpanjangan jiwa manusia. Hubungan ini begitu intim dan ekstrim, hingga sulit dipahami oleh logika masyarakat modern. Tidak pernah menyembelih rusa. Hal paling mengejutkan dari suku Zatan adalah pantangan keras memakan daging rusa. Menyembelih rusa sama dengan mengkhianati keluarga sendiri. Jika seekor rusa mati, itu dianggap pertanda buruk, bukan kesempatan makan. Daging untuk bertahan hidup mereka dapatkan dari berburu hewan liar lain, sementara rusa dibiarkan hidup, tumbuh, dan menemani manusia sepanjang hidupnya. Anak rusa diperlakukan seperti anak,
Anak rusa dirawat sejak lahir, diberi nama, dibelai dan diajak bicara, dijaga seperti bayi manusia. Seorang anak Zatan tumbuh bersama rusa, belajar berjalan, berburu, dan bertahan hidup dengan hewan yang sama. Ikatan ini bukan simbolis, ini ikatan emosional nyata. Susu rusa, sumber kehidupan. Dalam kondisi taiga yang kejam, susu rusa adalah emas putih. Diminum langsung, dijadikan keju dan yogurt tradisional, menjadi sumber energi utama saat musim dingin. Tanpa rusa, tubuh manusia Zatan tak akan sanggup bertahan menghadapi dingin ekstrim dan kelaparan. Transportasi dan penghangat tubuh. Rusa kutub berfungsi sebagai kendaraan alami melintasi salju dan rawa beku, pengangkut barang saat migrasi, sumber kehangatan dari kulit hingga kehadiran fisiknya di sekitar tenda. Di malam terdingin, keberadaan rusa di dekat orts bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Ketergantungan total. Di dunia lain, manusia membangun sistem untuk menguasai alam. Di taiga, suku Zatan membangun hidup dengan ketergantungan penuh pada satu makhluk. Jika rusa sakit, manusia panik. Jika rusa tersesat, manusia kehilangan arah. Jika rusa punah, manusia Zatan ikut menghilang dari sejarah. Simbiosis yang rapuh. Hubungan manusia-rusa ini adalah simbiosis paling murni yang tersisa di dunia modern. Namun ia rapuh. Perubahan iklim, penyakit, dan pembatasan wilayah mengancam rusa, dan berarti juga akhir dari kehidupan Zatan. Di taiga Mongolia Utara, satu kebenaran berlaku. Bukan manusia yang memelihara rusa, melainkan rusa yang mengizinkan manusia untuk hidup. Di taiga Mongolia Utara, dunia yang terlihat hanyalah setengah dari kenyataan. Bagi suku Chazatan, hutan bukan kumpulan pohon mati. Ia adalah makhluk hidup yang bernapas, mengamati, dan bisa murka jika dilanggar. Inilah alasan mengapa animisme dan syamanisme tetap menjadi tulang punggung kehidupan mereka. Hutan yang hidup dan menghakimi. Setiap gunung, sungai, pohon tua, dan badai dipercaya memiliki roh penjaga. Chazatan tidak pernah masuk hutan sembarangan. Ada tempat yang dianggap suci dan dilarang keras disentuh. Menebang pohon tanpa izin ritual sama berbahayanya dengan mengundang kematian. Hutan bagi mereka mengingat segalanya. Membunuh tanpa izin sama dengan kutukan. Berburu bukan aktivitas biasa. Sebelum menombak atau memanah hewan, dukun dimintai izin, doa dibacakan, tanda alam diperhatikan. Membunuh hewan tanpa restu roh diyakini membawa kutukan, penyakit, kegagalan berburu, atau kematian anggota keluarga. Karena itu, setiap darah yang tumpah memiliki konsekuensi spiritual. Penyakit, gangguan roh bukan sekadar medis. Saat seseorang sakit, Chazatan tidak langsung menyalahkan cuaca atau kelelahan. Penyakit sering dianggap sebagai roh yang tersinggung, jiwa yang tersesat, atau pelanggaran adat. Obat modern jarang ada. Dukun menjadi penyembuh utama, mengusir roh, memanggil jiwa yang hilang, dan menenangkan hutan. Dukun, penjaga gerbang dunia tak terlihat. Dukun Chazatan dipercaya memiliki kemampuan yang sulit dicerna logika modern. Berbicara dengan roh rusa, mengetahui waktu kematian seseorang, menyembuhkan tanpa obat, hanya dengan ritual, nyanyian, dan drum. Saat ritual berlangsung, dukun memasuki keadaan trans, suara drum menggema di hutan beku, seolah membuka celah antara dunia manusia dan dunia roh. Roh rusa, jiwa penyelamat. Rusa kutub tidak hanya penting secara fisik, tapi juga spiritual. Mereka dipercaya sebagai perantara antara manusia dan alam. Jika rusa gelisah atau menolak berjalan, itu dianggap peringatan gaib. Bagi Chazatan, mengikuti rusa berarti mengikuti kehendak roh hutan. Emas konten misteri dan budaya terlarang. Inilah sisi Chazatan yang membuat YouTube terpikat. Ritual rahasia, dunia gaib yang masih dipercaya, dukun yang menolak kamera, budaya yang nyaris tak tersentuh modernitas.
Setiap dokumentasi terasa seperti mengintip dunia terlarang yang bisa menghilang kapan saja. Di taiga, tidak semua hal bisa dijelaskan. Dan bagi suku Tsa-Zatan, tidak semua hal perlu dijelaskan. Selama ratusan tahun, suku Tsa-Tan bertahan melawan dingin mematikan, kelaparan, dan hutan liar. Ironisnya, semua itu bukan ancaman terbesar mereka. Bahaya sesungguhnya datang dari dunia modern. Perlahan, senyap, dan hampir tak terlihat. Perubahan iklim, musuh yang tak bisa dihindari. Taiga tidak lagi stabil. Musim dingin datang terlambat, musim panas semakin panjang, dan penyakit menyerang rusa kutub, sumber hidup Tsa-Tan. Lumut berkurang, jalur migrasi rusak, dan keseimbangan alam yang dulu dipahami leluhur kini tak bisa diprediksi. Ketika rusa melemah, manusia ikut melemah. Aturan pemerintah membatasi hidup nomaden. Kehidupan berpindah-pindah yang dulu bebas kini dibatasi. Zona konservasi, larangan berburu tertentu, pembatasan wilayah migrasi. Bagi negara, ini soal administrasi. Bagi Tsa-Tan, ini pemutusan jalur hidup yang telah dijalani turun-temurun. Pendidikan modern, jalan keluar yang menjauh. Anak-anak Tsa-Tan kini disekolahkan di kota. Mereka belajar membaca, menulis, dan teknologi. Namun kehilangan bahasa taiga, pengetahuan rusa, dan insting bertahan hidup. Ketika pulang, sebagian tak lagi mampu hidup di hutan. Mereka terjebak di dua dunia dan tak sepenuhnya diterima di keduanya. Wisata ekstrim, pedang bermata dua. Wisata budaya membawa uang, tapi juga resiko. Ritual dijadikan tontonan, dukun menolak difilmkan, alam rusak oleh pengunjung tak bertanggung jawab. Tanpa pengelolaan yang adil, wisata justru menggerus makna sakral kehidupan Tsa-Tan. Pilihan paling kejam? Anak-anak Tsa-Tan kini dihadapkan pilihan yang tak adil. Sekolah dan kota, hutan dan budaya leluhur. Tidak ada jalan tengah yang mudah. Jika mayoritas memilih kota, maka Tsa-Tan tidak akan kalah oleh dingin. Mereka akan hilang oleh modernitas. Suku Tsa-Tan tidak terancam punah karena lemah. Mereka terancam karena dunia berubah terlalu cepat. Di era algoritma, YouTube tidak mencari yang biasa. Ia mencari yang langka, ekstrim, dan menyentuh emosi terdalam manusia. Dan suku Tsa-Tan memiliki semua elemen yang hampir mustahil ditemukan dalam satu cerita. Manusia yang hidup seperti 1000 tahun lalu. Saat dunia dipenuhi layar dan mesin, Tsa-Tan hidup tanpa listrik, tanpa internet, tanpa jam digital. Setiap hari mereka berburu, memerah susu rusa, dan berpindah mengikuti alam. Cara hidup yang nyaris tak berubah selama berabad-abad. Bagi penonton modern, ini bukan sekedar budaya. Ini adalah mesin waktu hidup. Minoritas super langka. Kurang dari 400 jiwa. Angka ini langsung memicu rasa urgensi. Kalau tidak didokumentasikan sekarang, mungkin besok sudah hilang. Kelangkaan inilah yang membuat setiap frame terasa bernilai sejarah. Survival ekstrim nyata, bukan setting film. Tidak ada skrip, tidak ada set film. Angin dingin, lapar, dan bahaya adalah nyata. Penonton tidak melihat aktor. Mereka menyaksikan manusia sungguhan yang bertahan hidup di batas kemampuan tubuh manusia. Budaya yang hampir punah. Setiap ritual, nyanyian dukun, dan cara hidup Tsa-Tan membawa satu pertanyaan sunyi. Apakah ini terakhir kalinya kita melihatnya? Ketegangan emosional inilah yang membuat penonton bertahan hingga akhir video. Alam, misteri, dan kematian dalam satu cerita. YouTube menyukai kontras. Keindahan taiga versus dinginnya kematian. Kepolosan rusa versus kerasnya alam. Spiritualitas kuno versus dunia modern. Tsa-Tan adalah paket sempurna. Visual megah, misteri spiritual, dan ancaman kematian yang selalu dekat. Manusia terakhir di dunia es.
Satu video tentang suku Zatan sering terasa bukan seperti dokumenter, melainkan film tentang manusia terakhir di dunia yang belum ditaklukkan modernitas. Judul seperti Manusia Terakhir di Dunia Es, suku yang bertahan di minus 40 derajat Celcius tanpa teknologi, bukan clickbait kosong, itu realita. Selama dunia masih haus akan cerita ekstrim dan otentik, suku Zatan akan terus viral. Dan saat mereka berhenti muncul di layar, mungkin saat itulah mereka benar-benar menghilang. Bayangkan suatu hari, dunia modern benar-benar runtuh. Listrik padam, internet lenyap, mesin berhenti, kota-kota menjadi sunyi, dan panik menyebar kemana-mana. Suku Zatan tidak akan berlari, tidak akan bingung, tidak akan ketakutan. Karena bagi mereka, semua itu bukan bencana, melainkan ketiadaan yang sudah lama mereka kenal. Saat dunia modern gagal, ketika manusia modern kehilangan teknologi, mereka kehilangan arah. Namun, Zatan telah hidup tanpa teknologi sepanjang hidup mereka. Tanpa listrik, tanpa sinyal, tanpa sistem modern. Yang mereka miliki adalah pengetahuan alam, ikatan dengan rusa, dan disiplin bertahan hidup. Modal yang tak bisa dibeli, tak bisa diunduh, dan tak bisa digantikan. Kiamat modern adalah hari biasa di taiga. Bagi dunia, itu kiamat. Bagi Zatan, itu pagi biasa di hutan. Mereka tetap bangun, memerah susu rusa, membaca angin, dan menyalakan api kecil. Tidak ada kepanikan karena mereka tidak pernah menggantungkan hidup pada dunia yang rapuh. Pelajaran terakhir dari manusia taiga. Suku Zatan mengajarkan satu kebenaran yang sering kita lupakan. Kemajuan bukan berarti ketahanan. Dan modernitas bukan jaminan keselamatan. Saat manusia modern membangun dunia yang cepat dan rapuh, Zatan membangun hidup yang pelan, keras, dan tahan runtuh. Sebelum mereka benar-benar hilang. Ironisnya, manusia seperti Zatan yang paling siap menghadapi kehancuran, justru terancam punah oleh dunia yang belum runtuh. Jika suatu hari mereka menghilang dari taiga, yang hilang bukan hanya satu suku, tetapi satu cara manusia untuk bertahan di planet ini. Jika dunia benar-benar berakhir, bukan yang paling pintar yang bertahan, melainkan yang paling menyatu dengan alam. Dan di taiga Mongolia Utara, suku Zatan telah membuktikannya selama berabad-abad. Dukung Tribe Explorer. Cerita seperti ini tidak akan muncul di media arus utama. Ia hanya bisa hidup lewat mereka yang berani masuk ke tempat terpencil, dingin, dan terlupakan. Seperti channel YouTube Tribe Explorer. Dengan menonton, subscribe, dan membagikan video Tribe Explorer, kamu ikut menjaga kisah suku-suku langka agar tidak hilang. Mendukung dokumentasi budaya yang hampir punah, membantu dunia mengenal manusia-manusia terakhir yang hidup selaras dengan alam. Subscribe Tribe Explorer. Karena jika suatu hari suara mereka benar-benar hilang dari taiga, setidaknya dunia pernah mendengar, melihat, dan mengingatnya.